Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking B, yaitu Bapak Dares Widiatma Eko Putra MA, dan yang saya kasihi teman-teman kelas mata kuliah Public Speaking B. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun sebelum itu, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, untuk berkumpul bersama walaupun masih harus secara virtual pada siang hari ini, dalam keadaan yang sehat, selamat dan berkah. Saudara-saudari yang terkasih, kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting dan sangat berharga bagi setiap manusia, baik bagi mereka yang sudah lanjut usia ataupun bagi mereka yang masih belia. Kesehatan adalah suatu hal dalam diri manusia yang sangat berharganya, dan oleh sebab itu sudah seharusnya kita semua menyadari akan pentingnya kesehatan, baik itu jasmani, rohani, dan juga mental kita. Kesehatan bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, dan juga bukanlah sesuatu yang jika ia melemah ataupun rapuh, dapat dengan mudahnya kembali utuh ataupun kuat seperti sedia kala. Saudara-saudari yang terkasih, tahukah kalian bahwasannya menurut beberapa ahli, gangguan kesehatan mental dapat dengan mudah menyerang siapapun tanpa memandang usia. Akan tetapi, para remaja atau generasi muda inilah yang sangat mudah terserang kesehatan mentalnya. Oleh sebab itu, tidak perlu diragukan atau diherankan lagi jika setiap kali Anda berpapasan atau bertemu dan berbincang-bincang dengan remaja, orang dewasa yang juga merupakan kerabat dekat Anda, yang usianya mungkin lebih muda atau lebih tua daripada Anda, kesehatan mental kerap menjadi sebuah topik pembicaraan yang selalu diangkat. Pembicaraan mengenai kesehatan mental tersebut umumnya diangkat menjadi sebuah topik pembicaraan oleh para remaja hingga orang-orang dewasa pada saat mereka tengah asyik menyantap makanan atau menyantap minuman yang tengah dikonsumsi atau pada saat berbicara santai. Akan tetapi, saudara-saudara yang terkasih, tahukah juga kalian bahwasannya ada begitu banyak sekali masyarakat, khususnya para remaja dan dewasa di luar sana, yang cenderung menutup diri untuk tidak bercerita mengenai situasi dan kondisi kesehatan mental mereka. Hal tersebut diyakini karena beberapa orang di lingkungan sekitar mereka adalah seseorang yang kurang sadar akan pentingnya kesehatan mental. Atau yang lebih parah lagi adalah memandang rendah bahkan sampai menghina seseorang yang memiliki masalah pada kesehatan mental mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak sekali faktor penyebab kondisi kesehatan mental seseorang melemah. Sebagian besar remaja menyebutkan bahwasannya penyebab kondisi kesehatan mental mereka melemah adalah karena faktor lingkungan orang terdekat mereka yang memberikan tekanan mulai dari masalah ekonomi, percintaan, dan juga perkataan ataupun ucapan-ucapan seseorang di lingkungan terdekat mereka. Seringkali saya atau mungkin Anda sendiri mendengar kata-kata yang terdapat pada kalimat seperti cuma gini aja udah merasa stres, masalah sekecil aja udah depresi sampai mau bunuh diri, terlalu berlebihan. Atau mungkin, wah kalau kamu ke psikiater, kemudian kamu terdiagnosa penyakit-penyakit mental, berarti kamu tidak waras. Nah, kata-kata tersebut kerap kali diucapkan baik secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh pihak-pihak yang mungkin kurang memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah kesehatan mental. Dan hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab seseorang yang tidak memiliki keberanian untuk bercerita mengenai kondisi kesehatan mental yang tengah mereka derita. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang juga saya dengar seseorang mengatakan bahwa jika kondisi mental mereka memburuk, maka hal-hal yang mereka rasakan adalah munculnya rasa semakin tidak percaya diri atas sesuatu yang tengah mereka rasakan atau miliki, khususnya di dalam diri sendiri. Merasa tidak berdaya, dan yang lebih parah lagi adalah keinginan untuk menyakiti diri sendiri dengan cara mengakhiri hidup mereka berupa dengan menyilat tangan ataupun bunuh diri. Tentu kita sendiri mengetahui bahwa menyilat tangan ataupun bunuh diri adalah sebuah tindakan yang sangat dilarang baik di mata hukum ataupun di mata agama.
Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berusaha untuk lebih terbuka dan lebih sadar terhadap diri sendiri maupun sesama, dan membuka pikiran seseorang yang memandang rendah akan pentingnya kesehatan mental. Membuka pikiran seseorang mungkin memang tidak mudah dan juga tidak begitu sulit, akan tetapi untuk mengatasi itu semua butuh waktu dan juga proses yang cukup lama dan panjang untuk dilalui. Hal tersebut bagaikan seorang orang tua yang ingin sekali melarang anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang berada di luar batas kemampuan mereka. Namun, untuk mengatasi dan meminimalisir munculnya kata-kata yang mungkin dapat menjadi bumerang bagi orang-orang di sekitar kita atau mungkin bagi diri sendiri yang entah kita tengah sadari atau kita ketahui ataupun tidak, tengah memburuk kondisi kesehatan mentalnya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengingatkan kepada orang-orang tersebut dengan menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan lebih lembut, memberikan informasi singkat mengenai kesehatan mental yang dialami oleh seseorang, dan yang paling penting adalah melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat memperkaya edukasi seseorang terkait pentingnya kondisi kesehatan mental. Seperti contohnya adalah melalui webinar ataupun juga seminar. Saudara-saudara yang terkasih, perlu diingat kembali bahwasannya kesehatan baik itu jasmani, rohani, dan juga mental adalah sesuatu yang penting bagi diri setiap manusia dan sangat menghargainya. Dan sudah seharusnya kita lebih peduli, lebih sadar, lebih terbuka lagi terhadap diri sendiri ataupun sesama. Tidak perlu jauh-jauh dan susah-susah untuk mengingatkan serta mengedukasi orang lain yang jauh tinggalnya daripada kita. Tapi kita bisa melatih mulai dari diri sendiri dan juga lingkungan terdekat kita. Kita perlu menyadari dan mengingat bahwa kesehatan mental ataupun kesehatan apapun itu sangatlah penting, dan mari kita cegah pengaruh negatif yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, serta mulailah untuk menyadari, lebih terbuka dan saling memahami antara orang yang satu dengan yang lainnya. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya harap melalui pidato tersebut kita semua bisa menjadi lebih sadar, lebih terbuka, dan lebih saling memahami lagi antara yang satu dengan yang lainnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan atau perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.